Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara dan teman-teman saya sekalian. Kali ini saya berdiri di depan Candi Singosari. Saya akan membuat informasi untuk video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya berdiri di depan Candi Singosari, teman-teman. Nah, kita berjalan dari Jalan Kertanegara, barusan dari Candi Singosari tadi kita menuju jalan keluar. Nah, tadi kita awali di sana, sekarang menuju jalan utama, Jalan Raya Malang Surabaya. Nah, ini informasi tentang kondisi jalan Kertanegara, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Nah, ini kebetulan waktu sore, tapi lumayan ini kondisi mendung jadi tidak panas. Nah, kita jalan-jalan dulu sambil melihat situasi dan kondisi di era pandemi ini, yang mana saat ini wabah virus corona lagi melanda kota Malang dan Kabupaten Malang ya. Cukup memprihatinkan kondisi rekan-rekan kita semua, saudara-saudara. Ya, kita hanya bisa mendoakan agar mereka semua nanti bisa terhindar dan Allah dengan memberikan yang terbaik pada kita semua. Demikian ini teman-teman dan saudara-saudara saya sekalian informasinya. Nah, itu dari depan keluar jalan raya utama itu, teman-teman. Kita nanti dulu. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Tadi itu sempat macet, jadi kita lanjutkan di sini. Nah, ini, weh, kondisinya semakin mendekati malam ini, maghrib, tapi tambah ramai ini, harus dari utara, dari Surabaya semakin padat. Nah, semakin ramai nih, begitu. Semakin penuh jalanan. Nah, ini teman-teman dan saudara-saudara saya sekalian, ini mohon maaf, ini otomatis mungkin suaranya terganggu ini, tapi yang penting kita bisa memberikan informasi sore hari kondisi kota Malang ya saat ini menjelang maghrib, juga pada saat kondisi wabah lagi meningkat ini untuk serangan corona. Demikian. Nah, ini kita juga di depan rumah sakit Prima Wisata kanan jalan, tapi kita lurus terus menuju kota Malang. Nah, untuk mengingatkan rekan-rekan kita yang di luar kota, yang kangen dengan kota Malang, apalagi suasana sore hari ini, kondisi untuk udaranya relatif sejuk sekarang, meskipun cuacanya lagi berubah-ubah ekstrim. Habis musim hujan terang, kadang hujan lagi deras. Nah, ini macet lagi di depan pom bensin Singosari ini, kiri jalan. Nah, enggak, terhenti sebentar. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sekalian, saudara-saudara saya yang di luar kota dan yang ada di kota Malang. Ini untuk agar informasi yang penting, teman-teman, kalau mungkin di jalan raya. Nah, ini tentunya kita harus berdoa dulu karena situasinya juga ramai, cukup berbahaya, agar berikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebelum berangkat kita harus berdoa. Biasakan untuk berdoa, teman-teman. Dan yang terpenting ini waktu di jalan sebaiknya jangan melamun. Nah, biar tidak melamun atau memikirkan sesuatu yang lain hingga memecah konsentrasi dalam berkendara, kita harus selalu mengingat Allah, teman-teman ya. Lalu mengingat Allah dengan mendoakan
saudara kita yang lain, keluarga, ataupun diri kita juga. Meskipun berbicara seperti ini, saya juga sering menyebut asma Allah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini sama dengan berzikir sebetulnya. Saya kalau sering mengingat Allah dan mendoakan atau berdoa waktu di jalan, insya Allah akan diberikan kelancaran dan keselamatan teman-teman. Ini tipnya kalau sedang berkendara di jalan raya. Jadi intinya berdoa, harus sering berdoa. Jangan pikirannya jangan sampai kosong, jangan memikirkan yang lain teman-teman. Jadi waktu perjalanan bisa bermanfaat. Di jalan waktu kita tempuh panjang, sebaiknya sambil mendoakan saudara kita, keluarga kita, diri kita, ya, masa depan, hari depan kita juga kita doakan. Ya, intinya mengingat Allah lah, mengingat atau menjalin komunikasi dengan Allah berupa doa teman-teman kalau kita ini. Nah ini naik, ini tadi masuk jalan bawah ya, jalan lintas tadi, yang kalau ke kiri tadi ke arah tol, ini sudah keluar ini kita menuju Kota Malang, jalannya naik ini teman-teman, naik. Nah ini sudah masuk mengarah ke Arjosari ini teman-teman, kita mengarah ke Arjosari. Nah bismillahirrahmanirrahim, arusnya padat, ini ada Indomaret. Biasanya cukup rapat ini. Itu ada bapak-bapak polisi yang sedang pulang bertugas tadi sepertinya. Ini kita menuju arah Arjosari. Nanti di depan ini ada Tugu. Ini Tugu Selamat datang ini masuk Kota Malang. Nah ini Kota Malang teman-teman. Di depannya lagi nanti akan kita jumpai patung Kendedes, tepatnya di kiri jalan. Situ. Tepatnya di kiri jalan. Ini lurus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah ini mulai mendekati patung Kendedes itu di depan. Ini semakin mendekati malam teman-teman, maghrib ini. Bentar lagi maghrib, sebentar lagi ada azan maghrib. Kita ada riverset, perumahan kanan jalan itu riverset teman-teman. Nah kita lurus saja. Ini kirinya Kaliandra. Kita akan berhenti sejenak di depan patung Kendedes yang berada di kiri jalan teman-teman. Nah itu patung Kendedes. Ada taman ya Kendedes ini. Kalau dari arah Surabaya Malang ini ada di kiri jalan patung ini. Kayak kemarin sempat ambil gambar di sana, suaranya hilang teman-teman, nggak tahu mungkin ada kesalahan, tapi ada rekan juga sama kok hilang suaranya tiba-tiba. Jadi kalau ada kesempatan kita tayangkan teman-teman, cukup unik juga, mungkin kesalahan tapi kok ada sekaligus berdua dengan lain pakai HP-nya lain. Ya, semua hilang suaranya mendadak. Nah, itu ke arah Kota Malang, kita lanjut lagi di depan nanti di kiri jalan. Ada tempat mangkalnya ojol. Jadi kalau dari arah Surabaya ingin cari ojol biar mudah, yang nggak usah masuk ke terminal bisa turun di sini. Intinya setiap melakukan perjalanan atau sebelum melakukan perjalanan seperti biasa ya juga para guru-guru kita, alim ulama ataupun para ustadz, kiai, orang-orang sepuh dalam hal beragama mengingatkan untuk selalu berdoa. Tapi yang penting bagi kita adalah kedisiplinan akan doa itu sendiri. Kalau kita sudah disiplin,
insya Allah akan bawa berkah dan manfaat. Contohnya di jalan tadi akan menemukan banyak manfaat yang kadang-kadang terlewatkan. Saat kita bebas memiliki jalan tersebut, artinya jalan adalah saat taman bisa kita nikmati. Tiba-tiba ada yang mau masuk, teman-teman, kita tidak usah marah, tidak usah emosi, kita usahakan. Ini pelajaran untuk saya juga, untuk kita semua. Saat itu adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersedekah. Saat jalan betul-betul milik kita, bukan milik kita untuk bebas, bukan, tapi kita berjalan posisi benar, tiba-tiba ada yang motong mau lewat, berikan saja dengan ikhlas, dengan senyum. Itu saatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal nanti, teman-teman. Itu salah satunya. Yang kedua yang terpenting adalah saat berkendara, jangan sampai konsentrasi kita terpecah. Ada memikirkan sesuatu yang terlalu lama kan berbahaya, karena pikiran kita akan larut. Apalagi di jalan banyak sekali godaan ya, bukan hanya dari yang biasa, alam manusia juga, alam gaib juga mungkin ada frekuensi yang menarik. Itu berbahaya. Agar aman, teman-teman, ini tip dari saya berdasarkan pengalaman yang tentunya harus dicoba dulu baru bisa dirasakan. Selalu berzikir, mengingat Allah, atau mendoakan saudara-saudara kita ya, karena itu bentuk doa juga yang akan bawa manfaat bagi kita. Artinya selain mengingat, juga kita mendoakan saudara kita di dalam perjalanan, orang tua, saudara, teman kita, ataupun siapapun lah. Itu kita akan menuju kepada amal soleh. Itu manfaat kita. Kalau teman-teman mencoba, nanti baru bisa merasakan konsentrasi dalam berkendara tidak akan terpecah, tapi akan semakin terfokus dan akan hati-hati, insya Allah membawa keselamatan. Meskipun niatnya lillahi ta'ala. Ingat, meskipun niatnya lillahi ta'ala, tapi ada sesuatu yang membuat kita itu semakin peka, semakin fokus. Ada sesuatu yang membahayakan akan terrespon dengan cepat. Lain lagi kalau melamun, jelas fatal, ataupun memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebetulnya manfaat untuk tujuan kita pikirkan sudah, tapi kalau dipikirkan terus berpikir untuk rencana di luar doa ataupun berzikir, biasanya membawa masalah, teman-teman. Begitu, teman-teman, silahkan dicoba, dirasakan, dijalankan. Jadi biar kita tahu bahwa dimanapun kita berada, selalu upayakan adalah beribadah. Meskipun dalam berkendara, duduk dimanapun. Karena kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya hidup kita akan bermanfaat dan semoga akan bawa keselamatan kelak dengan bekal yang selalu diberikan, dan kita bisa menangkap bekal-bekal tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan dari perjalanan tadi, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.